Hai semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di channel Kuliah Data Science bersama saya Eko Nur Cahyo. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial manajemen data di SPSS atau tutorial olah data di SPSS pada bagian yang kelima, yaitu operasi string, bagian yang kedua. Oke, sebelumnya kita telah membahas beberapa operasi string ya. Salah satunya adalah concat atau menggabungkan dua karakter, kemudian menghitung panjangnya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan tipe-tipe operasi string yang selanjutnya. Nah, topik bahasan kali ini yang pertama akan kita sampaikan yaitu menghilangkan spasi di awal teks atau L-trim, kemudian mengambil sebagian karakter substring, kemudian mengganti karakter tertentu, fungsi replace, kemudian mencari indeks karakter ke n gitu ya, dengan menggunakan fungsi char index gitu ya. Kemudian yang terakhir kita akan mencoba untuk latihan agar kita lebih memahami apa yang telah kita sampaikan pada topik-topik sebelumnya. Oke, langsung saja teman-teman membuka SPSS-nya masing-masing. Oke, kita akan menggunakan data yang kita pakai pada pertemuan sebelumnya, yaitu operasi string bagian yang pertama, yaitu ada 10 daftar nama ya. Yang pertama kita akan mencoba menghilangkan spasi di awal kalimat. Jadi bayangkan misalnya gini ya teman-teman ya. Kita coba buat dulu ya, nama itu adalah cat gitu ya. Ada spasi, kita kasih spasi dulu ya. Oke, jadi nanti akan menjadi begini hasilnya. Oke ya. Jadi di depan nama ini ada spasinya. Oke, sekarang kita akan mencoba menghilangkan spasi di depan kalimat ini dengan menggunakan fungsi L-trim namanya. Oke, nama 2 misalnya. Itu gampang aja teman-teman ya. L-trim gitu ya. Teman-teman juga bisa melihat fungsinya di sini ya. Di fungsi string kemudian L-trim ini. Oke ya, L-trim gitu ya. Nama gitu ya. Udah gini aja. Oh, maaf, harus tipenya string ya. Oke. Oke. Nah, nama 2 ini nanti akan menghasilkan nama yang spasinya udah enggak ada. Gampang ya, gampang banget ini untuk yang L-trim. Kemudian kita akan beralih ke fungsi selanjutnya yaitu substring ya. Substring itu kita ingin mengambil beberapa karakter dari nama ini gitu ya teman-teman. Oke, kita hapus saja yang ini ya. Oke ya, berarti kita mengambil nama Ahmad. Oh, yang kita hapus jangan ini deh. Yang ini aja. Oke. Biar enak. Oke, kita akan mengambil nama depannya aja misalnya. Itu kita bisa menggunakan atau 5 huruf pertama tiap-tiap nama gitu ya. Maaf, salah. Huruf 5 pertama. Oke, kita bisa menggunakan fungsi ini, char substring ya. Oke, char gitu ya. Char dot sub str gitu ya. Nama gitu ya. Mulai dari karakter pertama gitu ya caranya ya. Sebanyak berapa? Misalnya 5. Oke. Nah, ini tipenya juga harus string ya. Oke, sudah string. Oke. Nah, ini sudah terambil 5 huruf pertama dari setiap nama gitu ya. Nah, kenapa ini jujur manfaat? Karena ada spasi yang dihitung di sini. Oke, begitu ya. Untuk substring sangat mudah ya. Kita juga bisa tidak memulai dari angka 1 ya. Misalnya begini misalnya. 5 huruf 5 huruf di tengah gitu ya. Di tengah. Jadi mulainya 5 sebanyak 2
2 aja biar gampang ya. Mulainya 5 sebanyak 2. Oke. Oke. Nah, ini limunya dari 5. Ini kan 5 berarti D. 2 berarti sama spasi. Betul ya? Yang terakhir ini mulainya dari I, spasi ya. 5 spasi spasi I. Di sini juga hasilnya spasi I. Oke, gampang banget ya. Jadi kita bisa menggunakan untuk mengambil karakter tertentu berdasarkan apa yang kita inputkan. Misalnya ini nama variabelnya yang akan kita ambil, kemudian mulai dari urutan huruf berapa, terus yang terakhir koma sebanyak berapa karakter yang akan kita ambil gitu ya. Oke, yang ketiga selanjutnya kita akan membahas tentang replace gitu ya. Oke, replace gitu ya. Nama replace. Kita ingin memisahkan gitu ya, spasi ini menjadi koma gitu ya. Bisa begini. Replace. Nah, ini ya. Replace. Apa yang kita replace? Nama. Karakter mana? Karakter spasi misalnya. Dengan apa? Dengan strip misalnya. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Ahmad, strip Banjari, strip Dudi, Bagus, strip Santoso, strip Manto. Yang terakhir Jojo, strip Imun, strip Bardan. Oke ya, untuk replace ini juga sangat sederhana ya, dan mudah-mudahan teman-teman juga mengerti ya. Kemudian yang terakhir kita menggunakan char index ya teman-teman ya. Char index seperti ini misalnya. Kita ingin mengetahui spasi itu di baris keberapa gitu ya. Berarti gini caranya. Char index ini nama, kemudian karakternya ini spasi. Pastikan variabelnya ini tipenya adalah numerik karena ini urutannya keberapa berarti angka. Oke. Nah, ini ya 6 ya. Jadi spasi ini adalah karakter ke-6. Ahmad 5 spasi ke-6. Yang terakhir 5 ya, Jojo ini spasinya. Jojo ke-4 spasi berarti ke-5. Ini angkanya angka ke-5. Kita juga bisa menggunakan untuk mendeteksi apakah di dalam nama itu mengandung karakter tertentu, itu dengan menggunakan char index juga. Seperti ini misalnya. Ada A gitu ya. Char index tetap ya. Kemudian nama ini misalnya A gitu ya. A, gitu ya. Ini nilai 1 jika A ini dari 0 gitu ya, pakai if gitu ya. Oke, kita oke dulu ya. Nah, ada A ya, ada Ahmad Banjari, Bagus juga ada A, semuanya ada A. Coba kita cari yang nggak ada A-nya, misalnya Z, bukan Z ya, O aja, O. Kita taruh di sini aja deh biar gampang ya teman-teman ya, mengertinya ya. Karena belum belajar if kita ya. Oke, ini bukan A, berarti apa ya? C aja deh, C gitu ya. C. Oke. Yang mengandung C itu hanya Jojo dan Banjari, yang lain nggak ada. Kalau dia mengandung huruf C, dia akan ditandai dengan angka 1. Kemudian yang tidak ada akan ditandai dengan 0. 0 itu artinya false ya. Kalau 1 true, sehingga Ahmad Banjari itu ada huruf C-nya, kemudian Jojo ada huruf C-nya, selain itu tidak ada nama yang mengandung huruf C-nya. Oke, sekarang teman-teman sudah belajar ya dari kemarin ya, panjangnya berapa, kemudian concat juga menggabungkan 2 karakter. Kemudian hari ini kita belajar ltrim, substring, replace, dan char index ya. Saya ada tantangan ya untuk latihan teman-teman ya. Jadi gini, ini
namanya ini udah huruf besar semua ya teman-teman ya. Namanya udah huruf besar semua. Kemudian teman-teman menghasilkan satu nama baru gitu ya. Nanti begini, nama baru. Tipenya juga string 100 gitu ya. Tipenya string 100. Nanti outputnya tuh seperti ini. Ahmad Ranjadi Dudi gitu ya, teman-teman ya. Kemudian ini berarti Bagus Santoso mantap gitu ya. Sampai yang terakhir nanti Jojo ini. Jojo Imun Hardan. Oke, seperti ini ya. Jadi karakter pertama di tiap-tiap suku kata itu mempunyai huruf besar, selanjutnya itu hurufnya huruf kecil gitu ya. Nah, menggunakan fungsi-fungsi string yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu ya mulai dari concat, kemudian dari panjangnya berapa, kemudian ltrim, substring, replace, hingga char index yang terakhir yang telah kita pelajari pada hari ini. Oke, nanti akan kita kerjakan bareng-bareng ya teman-teman ya, tapi tidak di seri ini ya, nanti akan kita bahas hasilnya itu di video selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu. Teman-teman silahkan pelajari dulu, silahkan mengerjakan latihannya dulu, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya.